Semua sahabat Nabi Muhammad SAW terkenal dengan ketaatannya kepada Allah, terkenal karena perjuangannya dan juga kebaikannya. Sekarang mari kita bayangkan bahwa ternyata ada seorang sahabat Rasulullah yang dikenal bukan karena keberaniannya di medan perang ataupun karena kedermawanannya berinfak fisabilillah. Akan tetapi sahabat ini terkenal karena kemampuannya membuat semua orang tertawa. Dalam komunitas sahabat Rasulullah SAW yang begitu beragam, Nuaiman adalah sumber tawa yang tidak ada habisnya. Nuaiman adalah sahabat yang berhasil membuat Rasulullah tertawa terbahak-bahak hingga terlihat gigi gerahamnya. Padahal biasanya Rasulullah hanya tersenyum ketika ada kelucuan di depan beliau. Kejenakaan Nuaiman adalah legenda, meskipun tingkah lakunya kadang membuat orang jengkel dan kesal. Nuaiman adalah seorang sahabat Rasulullah yang setia dan mencintai Rasulullah dengan sepenuh hatinya. Meskipun ia memiliki kebiasaan jahil yang seringkali membuat orang di sekitarnya mengelus dada. Nuaiman berasal dari Bani Najjar yang merupakan bagian dari kaum Ansor, penduduk asli Madinah yang setia mendukung perjuangan Rasulullah. Meskipun kadangkali tingkah laku Nuaiman bertolak belakang dengan ajaran Islam, yaitu suka meminum khamar. Tentu saja Rasulullah tetap memberi hukuman cambuk atas perbuatan maksiatnya, namun Rasulullah tetap menyayanginya, bahkan Rasulullah kerap membela Nuaiman. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di mana Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian gemar menghujat Nuaiman karena sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya." Ini menunjukkan bahwa maksiat adalah sebuah perkara dan mencintai Allah dan Rasul-Nya adalah perkara yang berbeda. Sebuah dosa dan kemaksiatan dapat dihapuskan karena kecintaan kepada Allah dan Rasulullah. Ini juga menunjukkan betapa besar kasih sayang Rasulullah terhadap sahabat yang satu ini. Kasih sayang dan penerimaan Rasulullah terhadap Nuaiman adalah bukti bahwa humor, tertawa, dan membuat orang lain bahagia bisa menjadi cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah. Banyak kisah yang kemudian dikaitkan dengan sosok Nuaiman, namun sebelum itu sempatkan menuliskan hajat dan doa Anda di kolom komentar supaya hajat dan doa itu dapat kita aminkan bersama-sama. Semoga hajat dan doa itu dapat segera Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ketika Nuaiman meninggal dunia, suasana Madinah dipenuhi dengan kesedihan. Nuaiman, sahabat yang selama ini dikenal dengan penuh kejenakaan dan keusilan, akhirnya berpulang ke rahmatullah. Kepergian Nuaiman meninggalkan kesedihan di hati para sahabatnya, karena Nuaiman bukan hanya sekedar teman, tetapi juga sosok yang selalu membawa tawa di tengah-tengah mereka. Rasulullah SAW ikut mengantarkan Nuaiman ke kuburnya dan mengikuti semua proses pemakamannya sampai selesai. Para sahabat yang menyaksikan momen itu merasa tersentuh dan terharu melihat betapa besar cinta Rasulullah kepada Nuaiman. Nuaiman, si jenaka yang selalu berhasil membuat Rasulullah tertawa. Ketika semua proses pemakaman sudah selesai, tiba-tiba saja Rasulullah tersenyum. Para sahabat tentu saja bingung, di momen sedih seperti ini mengapa Rasulullah tersenyum, pikir mereka. Ternyata senyum Rasulullah berkaitan dengan keusilan yang dilakukan oleh Nuaiman di dalam kuburnya. Kenapa bisa begitu? Ternyata tidak lama setelah Nuaiman dikuburkan, malaikat Mungkar dan Nakir datang untuk menanyai Nuaiman. Dengan suara tegas dan agak keras mereka memulai pertanyaan pertama. Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Nuaiman menjawab dengan sangat tenang. Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Malaikat Mungkar dan Nakir kemudian melanjutkan dengan pertanyaan kedua. Man Nabiyuka, siapa nabimu? Pertanyaan kedua ini diucapkan dengan suara yang cukup keras, mungkin terlalu keras untuk Nuaiman. Mendengar pertanyaan itu bukannya langsung menjawab, Nuaiman malah meminta malaikat untuk mengulangi pertanyaannya. Tunggu dulu, tunggu. Ulangi pertanyaannya, tetapi jangan terlalu keras, kata Nuaiman. Man nabiyuka, siapa nabimu? Kata sang malaikat. Kemudian dengan santai Nuaiman menjawab, tahu nggak siapa yang lagi di atas sini? Itu nabi saya, beliau sedang memperhatikan kita dari atas kubur. Jawab Nuaiman dengan nada bercanda. Seolah-olah suasana di dalam kubur bukanlah sesuatu yang menegangkan bagi dirinya. Rasulullah yang berada di atas kuburan itu tersenyum mendengar jawaban Nuaiman. Bahkan dalam suasana yang seharusnya penuh dengan ketegangan, Nuaiman tetap mampu membawa kejenakaan yang membuat Rasulullah tersenyum.
Para malaikat, meskipun tugas mereka adalah menanyai dengan serius, tampaknya juga memahami bahwa Nuaiman adalah sahabat yang istimewa. Di masa-masa krusial yang menentukan apakah dia di surga ataukah di neraka, ternyata Nuaiman tetap menjadi dirinya sendiri, yaitu seseorang yang membawa kebahagiaan dan tawa dimanapun ia berada. Berikut ini adalah kisah-kisah yang sering disandarkan kepada Nuaiman. Mari kita ikuti sampai selesai. Pada suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq memutuskan untuk melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam. Mengetahui bahwa perjalanannya ini akan panjang dan melelahkan, Abu Bakar dengan selera humornya memutuskan untuk mengajak Nuaiman. Sahabat lainnya yang diajak dalam perjalanan itu adalah Suwaibid bin Harmalah yang sering dipanggil dengan nama Suwaibid. Nuaiman dan Suwaibid ini dua orang yang karakternya berbeda. Jika Nuaiman dikenal sering iseng, usil, jenaka, konyol, dan sering balelo, maka Suwaibid ini karakternya orang yang manut-manut saja, nurut, lugu, dan jujur. Sahabat Nabi yang lain tentu saja keheranan mendengar keputusan Abu Bakar untuk mengajak Nuaiman dalam perjalanan panjang. Yang bener aja ente, apa ente bakal kuat mental menghadapi Nuaiman? Kira-kira demikian kata mereka. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, mereka akhirnya tiba di negeri Syam. Semua karyawan yang diajak Abu Bakar sudah diberi tugasnya masing-masing, kecuali Nuaiman. Abu Bakar As-Siddiq tentu saja tahu betapa sulitnya mengendalikan keusilan Nuaiman. Ia memutuskan untuk tidak memberikan tugas khusus kepadanya. Dengan senyum lebar, Abu Bakar berkata, "Nuaiman, lakukan saja apa yang kamu suka. Tapi ingat, jangan buat masalah besar ya." Hari itu semua orang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, sementara Nuaiman aktif dengan kegiatannya sendiri. Nuaiman tampaknya sangat antusias dengan orang-orang baru. Ia mengajak kenalan semua orang, mengajak mereka mengobrol tanpa peduli mereka sedang memiliki aktivitas dan kepentingan yang berbeda-beda. Ketika menjelang siang, Nuaiman merasa lapar, tapi ia tidak punya uang sepeser pun. Kemudian Nuaiman mendekati Suwaibid yang diberi tugas menjaga makanan para karyawan. Dengan memelas, Nuaiman memohon, "Suwaibid, kasih aku sedikit makanan dong. Aku sudah sangat lapar nih." Suwaibid dengan penuh tanggung jawab menjawab, "Sabar Nuaiman, kita tunggu Abu Bakar datang, baru kita nanti makan bersama ya." Nice. Dengan beragam cara, Nuaiman berusaha untuk merayu dan meluluhkan hati Suwaibid agar memberikan roti kepadanya. Namun Suwaibid tetap dengan jawabannya, "Tidak Nuaiman." Merasa kesal dan jengkel karena ditolak, Nuaiman kemudian memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Nuaiman kemudian memutuskan pergi ke tengah pasar. Ia melihat-lihat dan mengamati sekitarnya, tentu saja sambil berpikir bagaimana cara mengisi perutnya. Di tengah pasar, ia melihat penjual budak yang sedang menawarkan dagangan mereka. Tiba-tiba sebuah ide jahil muncul di benaknya. Dengan senyum licik, Nuaiman mendekati seorang penjual budak. Nuaiman kemudian berkata, "Brother, aku punya budak yang ingin aku jual. Dia masih sangat muda, kuat, amanah, dan dia baik dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Tapi ada satu masalah kecil. Dia selalu merasa sebagai orang merdeka, dan kepada orang-orang dia mengaku sebagai orang merdeka." Wow. Penjual budak itu tertarik dengan tawaran Nuaiman. "Berapa harganya kau jual?" tanya penjual itu. Dengan tenang dan sok kenal, Nuaiman menjawab, Good. "Kalau buat kamu cukup 20 dirham saja, brother." Oh my god. Penjual budak itu merasa harga yang ditawarkan sangat murah. Ia pun langsung setuju. Nuaiman kemudian membawa penjual budak itu ke tempat Suwaibid yang sedang menjaga makanan. Dengan penuh percaya diri, Nuaiman menunjuk Suwaibid. "Itu budakku, brother. Tapi ingat, dia pasti akan bersikeras mengatakan bahwa dia orang merdeka." Penjual budak itu segera mendekati Suwaibid dan menangkapnya. Suwaibid tentu saja kaget bukan kepalang. "Aku bukan budak, aku ini orang merdeka," katanya sambil meronta-ronta. Akan tetapi penjual budak yang sudah mendengar peringatan Nuaiman hanya tersenyum. Kemudian ia berkata, "Kamu memang pandai bicara, aku sudah membelimu dari majikanmu." Suwaibid kemudian dibawa pergi. Sementara itu Nuaiman kembali ke pasar. Dia mencari makanan, perutnya sudah sangat lapar. Tidak lupa juga Nuaiman membeli oleh-oleh untuk para sahabat di kota Mekah. Wow. Lalu uangnya dari mana? Tentu saja dengan uang hasil menjual Suwaibid. Oh my god. Ketika Abu Bakar datang dan menyadari Suwaibid tidak ada, Abu Bakar segera bertanya kepada Nuaiman, "Di mana Suwaibid?"
Tanya Abu Bakar dengan nada yang sangat serius. Nuaiman dengan santai menjawab, "Aku tadi sangat lapar Abu Bakar. Kemudian aku meminta makanan kepada Suwaibit dan dia tidak memberikan makanan kepadaku. Jadi aku jual saja Suwaibit biar aku punya uang untuk beli makanan." Wow! Mendengar jawaban Nuaiman, tentu saja Abu Bakar kaget. Tetapi pada akhirnya ia tidak bisa menahan tawanya. "Kau benar-benar sudah keterlaluan Nuaiman," katanya sambil tertawa. Tanpa menunda lagi, Abu Bakar segera pergi ke pasar untuk membeli kembali Suwaibit. Setelah itu mereka kembali ke Mekah dengan membawa cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Ketika kisah ini sampai ke telinga Rasulullah, beliau tertawa ngakak hingga terlihat gigi gerahamnya. Bahkan setahun setelah kejadian itu, Rasulullah masih sering menceritakan kisah ini kepada tamu-tamunya yang datang. Keusilan Nuaiman ternyata tidak berhenti di situ. Seakan tidak kehabisan ide, Nuaiman kembali membuat ulah yang kali ini melibatkan seekor unta yang sangat malang. Mari kita lanjutkan ke kisah berikutnya. Pada suatu hari yang cerah di kota Madinah, beberapa tamu penting dari kerajaan tetangga datang untuk mengenal lebih jauh tentang Islam. Mereka datang dengan mengendarai unta-unta besar yang gagah. Itu adalah kendaraan mewah para pejabat negara pada masa itu. Kalau sekarang kelasnya mungkin Rolls-Royce Phantom 7000cc 12 silinder yang konon harganya sampai 20 miliar. Unta-unta itu diikat di depan rumah Rasulullah, sementara para tamu masuk untuk bertemu dengan beliau. Di depan rumah Rasulullah, beberapa sahabat sedang berjaga-jaga, termasuk Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka adalah sahabat-sahabat yang terkenal kuat dan tangguh, siap menjaga keamanan Rasulullah. Tiba-tiba saja Nuaiman muncul. Seperti biasanya, wajahnya tampak sangat serius, tapi sudah tergambar jelas rencana-rencana jahil yang siap dilancarkan. Nuaiman langsung bergabung dengan para sahabat Nabi yang sedang berjaga. Tanpa basa-basi, ia mulai mengamati unta itu satu persatu dengan mata penuh penasaran. Ia sangat kagum melihat unta yang besar-besar dan sehat-sehat. Ini unta makanannya apa ya kira-kira? Wow! Di antara sahabat yang sedang berjaga itu, Sayyidina Hamzah juga terkenal dengan selera humornya. Ia kemudian menanggapi celetukan Nuaiman dengan humor dan candaan. "Nuaiman, unta ini besar sekali ya. Pasti dagingnya banyak kalau disembelih." Oh my God! Mendengar itu, Nuaiman yang tidak bisa menahan hasrat jahilnya menanggapinya dengan serius. "Iya juga ya, kenapa tidak kita sembelih saja, kemudian kita makan bersama-sama." Good! Para sahabat yang lainnya tertawa mendengar candaan itu. Mereka faham bahwa percakapan itu hanya gurauan biasa. Namun tanpa mereka sadari, Nuaiman sudah mengambil keputusan untuk melaksanakan ide gila. Diam-diam Nuaiman mengambil pedang yang ada di dekatnya dan kemudian berjalan mendekati salah satu unta milik tamu Rasulullah. Tanpa banyak bicara, dengan sekali tebasan, Nuaiman berhasil menyembelih unta itu dengan cekatan. Terdengar suara bergedebuk keras seperti benda besar yang jatuh di atas tanah. Para sahabat dengan segera menoleh ke arah suara itu dan apa yang mereka lihat benar-benar di luar dugaan. Salah satu unta besar kendaraan milik tamu sudah terkapar di atas tanah dengan kepala terpisah dari badannya. Di samping unta itu berdiri Nuaiman dengan pedang berlumuran darah di tangannya. Para sahabat itu tentu saja kaget bukan kepalang. Mereka menyadari bahwa keusilan Nuaiman kali ini benar-benar sudah kelewatan. Mereka tahu bahwa Rasulullah pasti akan kecewa jika mengetahui hal ini. Sementara itu Nuaiman yang sepertinya sudah bisa merasakan getar kemarahan para sahabat segera berkata dengan wajah yang tidak berdosa, "Panglima Hamzah, ini untanya sudah aku potong sesuai dengan perintahmu. Aku mau pergi sebentar. Kalau nanti Rasulullah mencari aku, jangan bilang di mana aku berada. Nanti kalau keadaan sudah tenang, kita bisa makan daging unta ini bersama-sama." Setelah berkata demikian, Nuaiman segera berlari menjauh. Ia mencari tempat persembunyian agar tidak ditemukan oleh Rasulullah. Sementara itu, para sahabat yang ditinggalkan hanya bisa saling pandang dengan perasaan campur aduk antara marah, kesal, dan geli. Mereka tahu kejadian ini akan segera sampai ke telinga Rasulullah, dan mereka tidak punya pilihan lain selain menunggu bagaimana reaksi Rasulullah. Tidak lama kemudian, Rasulullah keluar dari rumah bersama para tamu yang hendak pulang. Ketika para tamu itu melihat unta mereka sudah terkapar, mereka langsung terkejut dan berteriak, "Untaku! Untaku! Apa yang terjadi dengan untaku?"
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar keributan itu memandang ke arah para sahabat yang berjaga di depan rumahnya. Dengan wajah tenang Rasulullah bertanya, "Apa yang telah terjadi wahai para sahabatku?" Salah satu sahabat Rasulullah yang berjaga dengan malu-malu ia menjawab, "Ini ulah Nuaiman ya Rasulullah." Bagaimana ia tidak malu? Mereka adalah para pentolan dan jagoan Islam. Mereka kecolongan dengan ulah Nuaiman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bisa tersenyum mendengar nama itu disebutkan. Beliau sudah mengenal betul bagaimana keusilan Nuaiman. Tanpa menunjukkan kemarahan, Rasulullah memberikan perintah kepada Sayyidina Umar. "Wahai Umar, ambilkan uang untuk mengganti unta ini. Ganti dengan harga 2 kali lipat agar nama Islam tetap baik di mata para tamu kita. Setelah itu, mari kita cari Nuaiman." Entah bagaimana perasaan para tamu itu. Mereka datang untuk mengetahui Islam langsung dari Rasulullah, sementara mereka dikejutkan oleh ulah salah satu umat Rasulullah. Sementara itu Nuaiman berlari sangat jauh hingga ia sampai di perbatasan Madinah. Di sana ia bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Miqdad bin Aswad. Miqdad sedang menggali sumur. Nuaiman yang sudah tahu bahwa Rasulullah akan mencarinya segera mendekati Miqdad. Kemudian ia berkata, "Wahai Miqdad, aku sedang dikejar oleh orang-orang yang ingin mencelakakan aku. Bolehkah aku bersembunyi di dalam sumurmu ini?" Miqdad yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi menjawab dengan ikhlas dan tulus, "Tentu saja Nuaiman, kamu boleh bersembunyi di dalam sumurku. Aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun di mana engkau berada." Nuaiman merasa lega. Ia segera masuk ke dalam sumur untuk bersembunyi. Dan tak lama kemudian rombongan Rasulullah sampai ke tempat itu. Rasulullah kemudian bertanya kepada Miqdad, "Wahai Miqdad, apakah engkau melihat di mana Nuaiman?" Mendengar itu, Miqdad yang sudah berjanji kepada Nuaiman merasa bingung. Ia tidak ingin berbohong kepada Rasulullah, tetapi ia tidak ingin melanggar janjinya kepada Nuaiman. Akhirnya dengan cerdik Miqdad menjawab, "Ya Rasulullah, mata saya tidak melihat Nuaiman." Akan tetapi pada saat yang bersamaan, tangan Miqdad menunjuk ke arah sumur di mana Nuaiman bersembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum memahami isyarat Miqdad. Beliau pun membuka penutup sumur dan melihat Nuaiman bersembunyi di dalamnya. "Nuaiman, keluarlah. Kamu sudah membuat kita semua repot, Nuaiman," kata Rasulullah dengan nada lembut. Nuaiman yang tertangkap hanya bisa pasrah dengan muka yang memelas. "Ya Rasulullah, yang bersalah bukan aku ya Rasulullah. Mereka yang menyuruhku untuk menyembelih unta itu," kata Nuaiman sambil menunjuk para sahabat yang berjaga. Rasulullah tertawa kecil mendengar jawaban Nuaiman. Tetapi sebelum Rasulullah berkata-kata, Nuaiman sudah melompat keluar dari sumur dan berlari lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hanya bisa geleng-geleng kepala. Mereka tidak kuasa menahan tawa melihat tingkah laku Nuaiman. Dia selalu berhasil membuat situasi menjadi lucu dan tidak terduga. Setelah kita selesai dengan urusan unta, kita lanjut ke kisah yang lebih absurd lagi. Suatu hari ada seorang pria buta yang baru saja tiba di kota Madinah. Pria ini kebingungan mencari tempat untuk buang air kecil, dan karena tidak tahu arah, ia mondar-mandir di sekitar Masjid Nabawi. Nuaiman yang melihat pria itu langsung menemukan sebuah ide. Nuaiman mendekati pria buta itu dan dengan ramahnya ia menyapa, "Assalamualaikum saudaraku, apa yang engkau cari di sini?" Pria buta itu menjawab, "Waalaikumsalam. Aku sedang mencari tempat untuk buang air, tapi aku tidak tahu kemana harus pergi." Nuaiman menjawab dengan nada yang tampak meyakinkan, "Oh, jangan khawatir saudaraku, itu sudah menjadi tugasku untuk mengawalmu. Aku tahu tempat yang aman dan tidak akan ada orang yang melihatmu pipis. Mari aku antarkan kamu ke sana." Pria buta itu merasa bersyukur ada yang menolongnya. Dengan senang hati ia mengikuti Nuaiman. Namun bukannya dibawa ke tempat yang seharusnya, Nuaiman justru menuntun pria itu masuk ke dalam masjid. Dan tepat di dekat mihrab, yaitu tempat imam memimpin sholat, Nuaiman berhenti. "Saudaraku, di sini tempatnya. Kamu bisa buang air di sini dengan tenang. Tidak ada orang yang akan melihatmu. Silakan kamu pipis sepuasnya, aku tinggal dulu ya. Nanti kalau kamu sudah selesai, kamu bisa panggil aku," kata Nuaiman dengan nada serius. Meskipun di dalam hatinya, ia menahan tawa. Pria buta yang tidak tahu bahwa ia berada di dalam masjid itu mulai menurunkan celananya, kemudian mengeluarkan kerisnya, dan ia mulai buang air di sana. Tentu saja para sahabat yang berada di dalam masjid langsung terkejut melihat hal ini. Mereka yang sedang berzikir dan beribadah segera menghampiri pria buta itu. "Wahai saudaraku, mengapa engkau pipis di dalam masjid?" kata seorang sahabat dengan nada penuh keheranan.
Pria buta itu terkejut, ia tampak bingung. Apakah ini masjid? Aku tidak tahu, aku ini buta. Aku hanya dibawa ke sini oleh seorang pria yang mengatakan bahwa tempat ini adalah tempat pipis, katanya dengan suara gemetar. Para sahabat segera menyadari bahwa ini pasti ulah Nuaiman. Mereka segera mencari Nuaiman untuk menegurnya, tetapi seperti biasa, Nuaiman sudah menghilang dari tempat kejadian. Sahabat yang lainnya kemudian mendekati pria buta itu dan dengan penuh kasih sayang mereka berkata, "Jangan khawatir saudaraku, kamu tidak salah, kamu tidak perlu merasa bersalah. Mari kita bersihkan tempat ini, kemudian kita akan sholat bersama-sama." Respon para sahabat ini menenteramkan hati pria buta itu, akan tetapi ia masih menyimpan kejengkelan. Ya wajar saja, ia sudah dipermainkan. Kemudian pria buta itu bertanya, "Siapa nama orang itu?" Para sahabat kemudian menjawab, "Namanya Nuaiman." Kurang ajar ya. Saya tidak akan meninggalkan kota Madinah sebelum memukul Nuaiman dengan tongkat saya ini, kata orang buta itu dengan sangat marah. Dia kemudian tinggal beberapa hari di kota Madinah untuk mencari tahu di mana Nuaiman. Setiap orang yang dia temui ditanya tentang Nuaiman. Hingga pada suatu saat dia bertanya kepada seseorang dan ternyata orang itu adalah Nuaiman. "Apakah kamu tahu di mana Nuaiman?" Nuaiman yang ingat kepada orang buta itu diam-diam tertawa. Kemudian Nuaiman menjawab, "Iya, saya tahu di mana Nuaiman. Mengapa kamu mencari Nuaiman?" Kemudian orang buta itu bercerita tentang Nuaiman yang sudah mengerjainya. "Kalau saya ketemu Nuaiman, saya akan memukul Nuaiman biar dia tidak jahil lagi," kata pria buta itu. "Wah, memang kurang ajar Nuaiman itu, Pak. Mari saya bantu, Pak. Saya tahu di mana Nuaiman bersembunyi." Nuaiman kemudian memegang tangan orang buta itu. Diajaknya dia berjalan jauh. Diajaknya pria buta itu berjalan menelusuri gang-gang kota Madinah. Dan tahukah saudara-saudaraku kemana pria buta itu diajak? Ternyata Nuaiman membawa pria itu kembali ke masjid. Kemudian Nuaiman berbisik kepadanya, "Pak, itu Nuaiman sedang berada di dalam masjid. Setelah dia menipumu, sepertinya dia sekarang berpura-pura menjadi orang baik. Dia pura-pura bertaubat, Pak. Kamu akan aku bawa mendekat kepadanya. Setelah dekat, aku akan beri aba-aba kamu untuk memukulnya. Pukul sekeras-kerasnya biar dia sadar." Orang buta itu mengangguk. Nuaiman kemudian menuntunnya ke dalam masjid, mendekati seseorang yang sedang sholat. Setelah tepat berada di belakang orang yang sedang sholat itu, Nuaiman memberikan aba-aba kepada orang buta itu untuk memukulnya. Setelah itu Nuaiman keluar masjid dan berlari mencari tempat sembunyi. Dan benar saja, orang buta itu mengayunkan tongkatnya dengan sangat kuat dan memukulnya ke arah depan. Terdengar suara pukulan yang sangat kencang. Peletak, pukulan tepat di kepala. Seketika orang yang sedang berada di dalam masjid berteriak, "Ada musuh menyerang kita!" Para sahabat kemudian mengepung pria buta itu. Pria buta itu tampak kebingungan sekali. Kemudian ia sadar setelah diberitahu bahwa yang dipukulnya adalah Utsman bin Affan. 2 kali orang buta itu dikerjai oleh Nuaiman. Setelah itu orang buta itu berjanji kepada dirinya sendiri, "Mulai saat ini saya tidak akan percaya lagi kepada manusia." Setelah selesai dengan urusan bersama pria buta itu, kita sekarang lanjut ke lelucon berikutnya. Kisah ini menggambarkan betapa cerdiknya Nuaiman di dalam menghadiahkan sesuatu kepada Rasulullah dengan cara yang tidak biasa. Pada suatu hari Nuaiman berjalan-jalan di pasar kota Madinah. Suasana pasar sangat ramai dengan hiruk-pikuk manusia. Tiba-tiba Nuaiman melihat seorang pedagang madu yang menawarkan dagangannya. Madu adalah barang yang sangat disukai oleh penduduk Madinah karena manfaat kesehatannya luar biasa. Melihat madu yang begitu menggoda, Nuaiman segera berpikir, "Rasulullah pasti suka madu ini. Tapi bagaimana caranya aku bisa memberikan ini kepada Rasulullah?" Dengan percaya diri Nuaiman mendekati penjual madu itu. Nuaiman kemudian berkata, "Wahai saudaraku, aku ingin membeli sebotol madu untuk Rasulullah. Tentunya Rasulullah akan sangat menghargai hadiah ini. Beliau pasti akan membayarnya dengan baik." Penjual madu yang mendengar bahwa madunya akan diberikan kepada Rasulullah sangat senang. Ia segera menyiapkan botol madu terbaik untuk menyerahkannya kepada Nuaiman. Dengan penuh semangat, Nuaiman membawa madu itu ke rumah Rasulullah. Ia mengetuk pintu dengan semangat. Dan ketika Rasulullah membukakan pintu, Nuaiman berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah hadiah dari seorang penjual madu di pasar yang sangat menghormatimu. Madu ini dipilih khusus untukmu."
Rasulullah dengan senyum lembutnya yang khas menerima madu itu, beliau berkata, "Terima kasih Nuaiman, madu ini pasti sangat lezat." Namun cerita tidak berhenti sampai di situ. Tidak lama setelah itu, penjual madu datang ke rumah Rasulullah. Dengan wajah bingung ia berkata, "Ya Rasulullah, Nuaiman telah mengambil madu ini. Ia berjanji bahwa Anda akan membayarnya. Saya datang untuk menagih pembayaran madu itu." Rasulullah yang sudah mengenal sifat jenaka Nuaiman hanya tersenyum. Beliau memanggil Nuaiman, kemudian bertanya, "Nuaiman, apakah kamu lupa membayar madu ini?" Nuaiman yang selalu punya jawaban untuk segala pertanyaan menjawab dengan tenang, "Ya Rasulullah, aku tidak lupa. Aku hanya berpikir bahwa hadiah yang indah seperti ini layak untuk diberikan kepada orang yang paling mulia. Dan tentu saja aku tahu Anda pasti akan membayarnya." Rasulullah tertawa kecil mendengar jawaban Nuaiman. Beliau kemudian mengeluarkan uang dan membayar madu itu kepada penjualnya. Cerita kita tentang Nuaiman tidak berhenti di sini. Kali ini Nuaiman mengerjai seorang petani kurma. Pada suatu hari, Nuaiman sedang berjalan-jalan di pinggiran kota Madinah. Ia menikmati sejuknya angin sore. Tiba-tiba Nuaiman melihat kebun kurma milik sahabat yang dipenuhi pohon kurma dengan buah yang sudah matang dan siap dipanen. Melihat buah kurma yang menggiurkan itu, Nuaiman merasa perutnya berteriak minta diisi. "Wah, ini kesempatan yang bagus," pikir Nuaiman. Tanpa berpikir panjang, Nuaiman melompati pagar kebun. Ia langsung menuju pohon kurma yang paling banyak buahnya. Nuaiman memanjat pohon kurma itu. Ia kemudian menikmati kurma yang manis. Kemudian Nuaiman berpikir, kurma ini pasti akan sangat lezat jika dibagikan kepada sahabat yang lainnya. Kenapa tidak aku bawa saja semuanya? Nuaiman dengan semangat memetik lebih banyak kurma dan mengumpulkannya. Namun saat itu juga, sahabat pemilik kurma yang kebetulan sedang berada di kebunnya melihat Nuaiman yang asik memetik kurma tanpa izinnya. Dengan nada heran dan sedikit tertawa, sahabat itu bertanya, "Wahai Nuaiman, apa yang kau lakukan di kebunku tanpa izin?" Nuaiman dengan santai menjawab sambil tersenyum, "Wahai sahabatku, aku hanya membantumu memanen kurma ini. Lagi pula kurma yang lezat ini sayang jika dibiarkan begitu saja. Bukankah Rasulullah selalu mengajarkan kita untuk berbagi?" Mendengar jawaban Nuaiman itu, pemilik kurma tersenyum. "Memang benar Nuaiman, Rasulullah mengajarkan kita untuk berbagi. Tetapi bukankah kamu harus meminta izin dulu sebelum memetik kurma milik orang lain? Bukankah Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak mengambil hak orang lain, wahai Nuaiman?" Nuaiman dengan wajah polos menjawab, "Aku tahu. Tapi aku berpikir, kamu pasti tidak akan keberatan jika aku membagikan kurma ini kepada para sahabat kita yang lainnya." Akhirnya, pemilik kurma itu yang mengenal baik sifat Nuaiman hanya bisa menggelengkan kepala dan tertawa. Ia membiarkan Nuaiman membawa kurma-kurma itu, dan mereka berdua kembali ke Madinah sambil membawa kurma untuk dibagikan kepada para sahabat di sana. Beberapa kisah tentang Nuaiman yang begitu jahil dan jenaka di atas tentu tidak begitu saja bisa diterima oleh semua orang. Beberapa ada yang menganggap bahwa sikapnya sudah keterlaluan karena mengerjai para sahabat, terlebih mengerjai Rasulullah SAW. Beberapa orang bahkan mencela Nuaiman karena Nuaiman merupakan seorang pengangguran yang memiliki kebiasaan buruk, yaitu mabuk. Akan tetapi Rasulullah tentu saja tidak diam melihat maksiat yang dilakukan oleh Nuaiman. Di dalam beberapa sumber disebutkan bahwa Rasulullah memberikan hukuman atas perbuatan mabuk Nuaiman, yaitu dengan memberikan 40-60 kali cambukan. Beberapa orang sahabat juga pernah melaknat Nuaiman atas perbuatan mabuknya di saat mereka bertemu dengan Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah membela Nuaiman. Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian gemar menghujat Nuaiman, karena sesungguhnya dia cinta pada Allah dan cinta Rasulnya." Di dalam Syarh Bukhari di kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani tertuliskan, "Tidak termasuk syarat mencintai Allah dan Rasulullah harus terbebas dari semua dosa. Untuk mencintai Allah dan Rasulullah tidak harus selalu suci lahir dan batin. Seorang pendosa pun berhak untuk mencintai Allah dan Rasulullah." Buktinya Nuaiman, ia pemabuk, jahil, usil, dan sering membuat repot orang lain. Namun Rasulullah menyebut Nuaiman sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulullah. Banyak orang yang nakal, tapi ternyata mereka cinta pada Allah dan Rasulullah. Kisah Nuaiman juga mengajarkan bahwa sesungguhnya manusia benar-benar tidak mengetahui isi hati manusia yang lainnya. Oleh sebab itu, hindari menghakimi seseorang hanya karena melihat perbuatannya sepintas saja.
Pada dasarnya hanya orang itu sendiri dan Allah yang mengetahui isi hatinya. Bahkan ada satu riwayat lain yang menyebutkan bahwa Nuaiman akan masuk surga dengan cara tertawa. Sebisa mungkin jangan mudah berprasangka buruk terhadap apapun. Artinya, walaupun seseorang terlihat begitu buruk di mata kita, jangan cepat berprasangka bahwa dia juga memiliki hati yang buruk juga, karena hanya Allah yang tahu isi hatinya.